poin terbesar ini memang adalah persampahan, walaupun energi, kemudian penghematan yang lain, kemudian kesehatan memang menjadi parameter dari Covid, tetapi sekarang sampah ini menjadi perhatian yang utama seperti itu. Ya, jadi saya rasa dengan RW 10 yang berada di kawasan yang cukup kecil ini, dengan capaian yang Bapak Ibu sudah ada ini, menurut kami, ya Bapak Ibu, ini hari ke-8 kami melakukan verifikasi Pak Menteri, tinggal 2 lagi. Alhamdulillah, saya kira ini yang paling lengkap Pak RW. Mantap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Semi bileo ala kodilema nimi benera mo nimi bilera masa kodwan ulai kuma mi benne dango kuma mi bileja ala kodwan uta semi beneo mo semi bileo masa kodwan uma terebe kalobe monyoni kibe mogobe sogobe jina ufan
macam mau. Semi bile yo ala kodilema nimi menera mo nimi milera masa kodwanula kuma mi benne dango kuma mi bile da ala kodwanuda semi bile yo semi benne yo masa kodwanuma terebe kalbe monyani ile magobe sogobe jina mana kanjema terebe kalbe monyani ile magobe sogobe jina mana kanjema Seri ala dalineri uye adukro basengara sangolo bakuna dukro basengara lolo bakuna dukro basengara mo sangolo bakuna dukro basengara lolo bakuna uye seri uye serineri seri Alatari, oh, yeah, alatari, oh. Thank you. Pendomanan jadi spesial Pak. Biasanya nggak ada ini karena ada jadi saya lupa. Matur nuwun Ibu. Dan terhormat juga Ibu Menteri Anom di Kementerian Kedomanan, yang terhormat juga Bali di RW 10 ini. Saya kira dari beberapa tim ini bukan pertama kalinya, jadi ini mungkin kalau bagi saya kedua kalau nggak salah, insya Allah di sini kedua kalinya. Ya dulu itu pasti saya juga begini. Karena kebetulan juga acaranya di sini juga dua alhamdulillah bisa. Kami di sini hadir dengan beberapa tim dari OPD. Kebetulan luar biasa sekali nama OPD-nya gitu. Jadi itu kami hadir di sini Bapak Ibu ingin melihat verifikasi, menyampaikan sedikit saran dan masukan hasil dari verifikasi. Jadi saya rasa demikian. Matur nuwun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu presentasi mengenai Kampung Kauman RW 10 oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hawari MU selaku Ketua RW 10 Kampung Kauman. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Hawari MU, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya kenikmatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka lomba profil atau kita sampaikan lomba profil dalam pemberdayaan masyarakat. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati tim penilai lomba profil
dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Bapak Menteri Kementerian Perhubungan, Bapak Subhajilan beserta PKK Ibu. Kemudian juga Bapak Didik selaku Kelurahan Nutasan. Yang saya hormati pula Puskesmas, dari pihak Puskesmas yang juga telah hadir di sini. Yang kemudian juga saya hormati dan saya banggakan, saya cintai Ketua Kampung Kauman Bapak Insinyur Haji Asman Latif. Yang saya hormati Ketua RW 11 12 Bapak Haji Budi Setiawan. Yang saya hormati pula Ketua RW 13 Bapak Roy Pinasuan beserta Ketua PKK. Dan juga yang saya hormati panitia beserta pengurus RW 10, pengurus RT 33, 34, dan 35 yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya memberikan sedikit presentasi, namun sebelumnya perlu kami sampaikan dan garis bawahi bahwa bunga yang kami kalungkan tadi bukan bunga sesungguhnya, tapi dari plastik. Memang kita coba untuk bisa memberdayakan plastik sebagai satu bentuk untuk kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami mulai profil RW 10 Guyub Salawase. Kita coba untuk membuat suatu slogan Guyub Salawase dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kemudian isi dari presentasi ini terdiri dari 4, ada yang cover tadi sudah kami sampaikan. Kemudian data umum, kondisi fisik, manajemen, dan penghargaan serta hasil yang dicapai. Data umum, jadi perlu kami sampaikan bahwa letak geografis yang pertama itu kaitannya dengan RW 10 itu berada di sebelah utara itu merupakan jalan Kadalan, sebelah timur berbatasan dengan RW 11, sebelah selatan berbatasan dengan RW 13, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Nyai Madalan atau jalan Berjum. Kemudian ini Kampung Kauman dalam peta itu yang kami tangga panah merah. Sementara yang sebelah kanan posisi RW 10 di dalam Kampung Kauman. Jadi yang merah itu RW 10, yang kuning RW 11, yang biru RW 12, dan yang hijau RW 13. Ini Kampung Kauman dalam skala makro berdasarkan peta-peta tahun 1790, tahun 1833, dan tahun 1925. Langsung saja. Ini Dina RW 10 yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu RW 33 yang RT 33, dan yang hijau itu RT 34, yang merah RT 35, dan yang biru RT 36. Ini demografi. Jadi total RW 10 itu ada 92 kakak, terdiri dari 174 laki-laki dan 184 perempuan, dan alhamdulillah semuanya beragama Islam. Kemudian komposisi penduduk menurut pekerjaan itu paling banyak adalah yang lain-lain karena mungkin sudah termasuk yang usia siang. Kemudian ini susunan pengurus rukun RW 10 periode 22 sampai 24, tidak perlu kami sampaikan, kami bacakan. Sementara ini susunan pengurus rukun RT 33, 34, 35, dan 36. Kemudian ini kondisi fisik jalan non aspal, ini merupakan jalan konblok. Ini data ini kami ukur dengan sejujurnya, dalam arti betul-betul kami ukur. Hanya saja ini kami tampilkan ini datanya sebelum tahun 2019. Karena ada salah satu contoh, misalnya Gang Pasar Sore Ramadan itu dibangun tahun, di sana masih tertulis tahun 1998, padahal tahun 2021 kita sudah mendapatkan perbaikan konblok meskipun di kawasan belum selesai seluruhnya. Kemudian juga ada nama-nama gang, bukan nama karena memang belum ada namanya, tetapi insya Allah dari keterangan itu bisa ditelusuri mana yang dimaksud dengan jalan selebar ini dan lain sebagainya.
Kemudian ini jalan kampung non aspal yang ada di RW 10 yang sebelah kiri ini berada di depan di Sironoman. Kemudian yang tengah itu merupakan hasil musrenbang tahun 2021. Sementara yang di sebelah kanan itu merupakan di depannya agak ke barat. Ini MCK sebetulnya tidak pakai air cuci, hanya untuk mandi dan buang air kecil PAP. Itu ada 3. Yang pertama di RT 36 itu berada di gedung hijau di belakang sini, ada 1 kamar mandi 24 jam. Kemudian yang 2 RT 35 itu di komplek gedung serbaguna Siti Binia, itu hanya dibuka pagi sampai sore. Karena kalau malam, karena itu ada kita berfungsi sebagai bank sampah dan gudang, sehingga memang kalau malam harus kita tutup, terpaksa harus kita tutup. Sementara yang nomor 3 di RT 33 itu di kompleks Balai RW terbuka 24 jam. Ini kamar mandi yang sebelah kiri di RW 10, sebelah yang tengah itu yang di Siti Binia serbaguna, dan sebelah kanan kamar mandi yang ada di Gedung Hijau. Ini ruang publik, jadi kita ada ruang publik yang sebelah kiri ini sesudah direhab. Sebelah yang sebelah kanan itu kita karena terkaget, kemudian kita coba untuk memberdayakan. Dan perlu kami sampaikan bahwa blok yang kita gunakan adalah second, itu hasil pembongkaran yang di Gang Sironoman tahun 2021 dan tahun 2020 pembongkaran yang di berbatasan dengan RW 11. Jadi kita kumpulkan sekitar 1 tahun lebih dan bisa kita gunakan untuk merehab itu. Dan kita gunakan nama Gang Sironoman. Jadi menurut Pak Azman, Sironoman itu terdiri dari itu sebuah toponim. Sironoman adalah tafsir anom. Jadi itu kemungkinan merupakan abdi dalu dari keraton. Informasi dapat dari Pak Azman itu. Sehingga kita memang di Kauman ini banyak abdi dalam, salah satunya yang kemudian menjadi toponim Sironoman. Terus kita gunakan nama itu untuk melestarikan. Ini ruang publik dengan pasar sore Ramadan, jadi kita gunakan untuk berbagai kegiatan. Kita contohkan ada 3 sebagai tempat turnamen karambol yang kemarin itu yang kedua. Kemudian yang sebelah kanan itu sebagai tempat sholat id, karena waktu itu masih pandemi, masing-masing RW diusahakan untuk bisa mengadakan sholat id sendiri, termasuk juga karena alun-alun sudah ditutup, jadi kita kesulitan. Kemudian yang bawah itu pengajian bersama, ini salah satunya adalah pengajian malam 1 Muharram, bukan malam 1 Suro, kita menjelaskan 1 Muharram. Kemudian ini monggo jangan sudah monggo ditaati seadanya saja. Kemudian ketersediaan air bersih, jadi kita punya dua tandon air, yang satu Banyu Sumilir 1 di sektor Ibu Siti Binia yang nanti bisa dibersani, dan yang kedua Banyu Sumilir 2 di sektor Ibu Haji Hajar Jasmiyah. Pembuatan ini salah satunya dipicu dan dipacu dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan mahalnya PDAM, perusahaan daerah air minum, yang kami paling tidak waktu membangun itu ada 2 laporan. Mosok saya suruh sebulan suruh bayar 300, yang satu 370. Dan kita bikin ini, nah, kalau dengan Banyu Sumilir kemudian kita tarik sebulan 30.000. Kalau 300 bisa murah dari 1 tahun, maka kemudian kita coba. Bahkan kita mau menaikkan Paraman dari 35 masih belum satu. Kita coba tetap masih konsekuen dengan 30. Kemudian ini konservasi sumber daya air sumber resapan. Jadi perlu kami sampaikan sejak tahun 1990, karena waktu itu mungkin Pak Budi juga ingat, Pak Azman ingat, dibentuknya RW. Kita RW pertama Pak Zundar almarhum itu membangun, dan juga Pak Iban membangun sekitar 6 sumber resapan. Yang 2 ada di depan Gedung Hijau ini, yang 2 lagi di sebelah selatan, yang 1 di dekat Langgar Al-Faqih ada 5, yang 1 lagi sudah tertutup bangunan karena waktu itu kita membangun di lahan terbuka,
kemudian dibangun gedung divia sehingga kemudian tertutup, tidak bisa kita dilacak kembali. Kemudian ini ketersediaan sarana sanitasi, jadi kita menggunakan arsenering dari tinggalan kolonial Belanda yang coba kita kita kelola agar itu menjadi sebuah saluran yang tetap berguna dari waktu ke waktu. Karena kalau tidak salah bangunan ini dibangun itu sekitar menjelang kemerdekaan dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berfungsi, maka kita coba untuk memfungsikan ini. Ini beberapa kegiatan perawatan saluran, dan kegiatan ini yang dilakukan itu ada dua, yang swadaya masyarakat di RW 10 dan yang kerjasama dengan RW yang lain. Salah satunya Pak Budi yang kemarin masih ingat dengan APP Arisan Pengabdian Pembangunan. Makanya di foto itu yang bawah itu khusus di RW 10, yang di sebelah atas sebelah kiri itu berbatasan dengan RW antara RW 10, 13 dan 11. Yang di sebelah tengah itu di RW perbatasan antara RW 12 dan 11, dan sebelah kanan atas itu berada di wilayah RW 12. Kemudian ini ruang terbuka hijau yang ada di ini, khususnya yang ada di Gang Pasar Sore Ramadan. Kemudian saluran air hujan sah itu di RW 10 itu satu yang ada di Gang Pasar Sore Ramadan, sementara yang satu berada di perbatasan antara RW 10 dan RW 11 yang sebelah kanan, yang tanda panah merah. Kemudian di tempat ibadah ini santri Langgar Al-Fakih di sekitar tahun 70-an. Ini masih ada saya, Pak Azman masih ada di situ, masih kecil. Kemudian ini yang masa sekarang, beberapa tahun yang lalu masih juga, artinya bahwa Langgar Al-Fakih itu digunakan sejak dulu sampai sekarang. Dan sekarang tidak hanya untuk mengaji tapi juga untuk jam belajar masyarakat. Ini sarana pendidikan PAUD ada di gedung ini. Kemudian ini sarana kesehatan juga ada di gedung ini. Yang sebelah kiri ini tulisannya baru kita ganti karena sudah tidak layak seperti itu. Kemudian kita perbarui tadi malam sudah kita pasang kembali. Kemudian ini tiga kegiatan itu lansia dan posbindu yang ada di gedung ini, beberapa kegiatan pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan gula darah, kolesterol, apalagi asam urat dan lain sebagainya. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami sudah bersepakat untuk tanggal 13 besok kami mau mengadakan pemeriksaan gratis dengan Puskesmas Bu Hermin tanggal 13 besok, karena memang pos lansia kita itu dilaksanakan hari Selasa minggu kedua. Jadi besok tanggal 13 itu pas minggu kedua kita laksanakan. Pemeriksaannya terdiri dari tensi, kemudian gula darah dan konsultasi dokter. Itu yang kita rencanakan besok. Mudah-mudahan nanti tidak hujan, karena kalau biasanya itu dilaksanakan sore hari. Yang besok tanggal 13 itu kita rencanakan dilaksanakan jam 11 sampai sekitar jam 3. Mudah-mudahan tidak hujan. Ini balai pertemuan ada di sini, sebetulnya ada dua, yang satu di balai RW yang kami unggah hanya yang di gedung itu saja. Kemudian pengelolaan sampah mandiri itu Migunani RW 10 itu ada di lokasinya bersamaan dengan Pomer 1 Siti Bilia yang kegiatan yang baru dilaksanakan. Kemudian kita juga punya sampah yang kita bedakan antara plastik, kertas dan daun. Kemudian ini komposter, ini yang coba kita lakukan dengan cara yang katakanlah sangat sederhana, tapi kita coba untuk bisa mengambil manfaatnya. Kemudian ini maggot, ya ini maggot ini masih dalam percobaan, karena memang ini coba kita karena maggot ini fungsinya adalah untuk memberi makan ikan baik lele maupun nila, juga untuk memberi makan
ayam. Ini kita coba kita tempatkan di kebun. Cuma memang karena ini menjadi masalah dan konduktif, makanya kami sebut percobaan. Karena di kebun itu yang biasanya aktif banyak kebanyakan ibu-ibu gilo dengan maggot ini. Saya sendiri juga gilo. Oleh karena ini masih kita coba percobaan. Saya nggak tahu tulisan maggot itu betul atau salah juga saya belum tahu. Tapi kita coba untuk membudidayakan seperti itu. Kemudian perpustakaan, jadi perpustakaan itu kita menunjuk kepada perpustakaan masjid gede, masjid besar. Ini ada yang sebelah kanan itu perpustakaan keliling, jadi setiap jadwalnya kita keliling itu nanti terus adik-adik yang sudah tahu jadwalnya langsung datang bisa membaca itu. Sebetulnya di RW 10 pernah merencanakan, tetapi terbentur tempat sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan tempat yang representatif untuk sebuah perpustakaan. Makanya sementara ini kita masih menghidup ke perpustakaan Masjid Gede atas dukungan dari dulu Pak Budi dan kemudian berlanjut ke Pak Hakim. Kemudian Kamtimas kita coba sudah beberapa tahun di jadwal ronda sebelah kiri. Kemudian kita membuat catatan setiap harinya itu dengan catatan jimpitan, karena untuk selamat datang. Untuk jimpitan itu warga diminta Rp500 per hari. Kemudian sebelah kanan itu hasil jimpitannya. Dari jimpitan yang diperoleh itu dikurangi 20.000 untuk konsumsi yang ronda setiap harinya. Kemudian salah satu pendukung kegiatan ronda itu kita punya CCTV sebanyak 12 titik. Ini kerjasama dengan Takmir Masjid CCTV ini, dan 12 titik itu ditempatkan di wilayah RW 10 dan juga yang berbatasan dengan RW sekitarnya. Ini beberapa sub dari CCTV. Yang sebelah kiri atas itu di tempat sampah, sehingga kalau ada yang melanggar dalam artian kita sudah punya kesepakatan sampah itu dibuang pada malam hari. Kalau ada yang membuang siang hari, nanti langsung ketahuan di sana, kita share di grup, sehingga nanti itu akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian yang sebelah kanan atas itu di tempat ronda, dan di bawahnya itu di CCTV ditempatkan di RW 11. Kemudian di sebelah itu berarti ada di Polsek Tenggara. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu berbatasan dengan RW 13. Ini pendukung yang lain adalah kentongan. Kita coba memanfaatkan kentongan dengan kode kentongannya, termasuk juga ada kotak saran yang coba kita kotak saran itu kita memanfaatkan dulu kotak pos di warga itu, karena ada warga yang tidak digunakan, coba kemudian kita manfaatkan agar itu bisa menjadi sebuah informasi timbal balik antara warga dengan pengurus RT maupun RW. Kemudian di manajemen ada kelembagaan, ada sekitar banyak di RW 10 ada kaitannya dengan kelembagaan, ada PKK, saya tidak usah saya baca persatu. Kemudian PAUD, kemudian Yabu Balita, Kecukung Ayu, kemudian Yadu Lansia, Wijaya Kusuma 1, Pos Bidu, kemudian Bank Sampah Gunani, pengajian malam Senin dengan ketuanya Ibu RT 36. Kemudian jam belajar masyarakat ini ada di Langgar Al-Fakih. Kemudian 9 Komer, ini pengurusnya, dan ini tata tertib. Jadi kami sampaikan bahwa untuk Komer ini yang pelanggan pertama nomor 1 iuran itu yang nomor 1, pada saat membuka pertama kali iuran pertama yang dibayar ada yang pertama adalah uang untuk administrasi 150 itu untuk membantu RW dalam pertama kali belum membangun. Kemudian iuran wajib setiap bulan itu 30.000. Ketentuannya adalah harus membayar tidak diambil, tapi harus mengantar sendiri ke bendara. Karena sudah murah, kalau harus
kita menagih itu menjadi kurang efektif sehingga harus dibayar sebelum tanggal 10 dan itu harus diantar. Karena kalau ada pelanggaran, kami pernah memutus 2 karena melanggar aturan itu, kemudian kita coba untuk konsekuen karena sudah murah, ya kita coba untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. 2 keluarga yang pernah kami putus, tapi kemudian kita sambung lagi. Kemudian ini peserta dari Banyu Sumbelir 1 ada 32, kemudian Banyu Sumbelir ada 21. Dirasa mungkin tidak imbang, tetapi karena memang ada yang di Pomer 2 ini kemudian mengikutnya administrasinya ke Pomer 1 sehingga menjadi tidak imbang karena administrasinya di sana. Ini jaringannya tidak kelihatan ya. Ini jaringan yang sudah kita buatkan. Memang kita coba untuk memanfaatkan lagi. Kita punya 1 tandon air di gedung itu, ini ada 2 tandon yang coba nanti kita pikirkan akan kita kembangkan Pomer ini ke depannya. Kemudian yang 10 adalah KRPL 265. Ini ada beberapa kegiatan peresmian kebun bibit 265 oleh Ibu Umi, itu istri Wakil Menteri Pertanian, dan Ibu Dewi Muntik Pramono dari Kowani. Sementara yang sebelah kanan itu adalah kunjungan Ibu Titi Soeharto dan dari Dirjen Perikanan dan Kelautan, kemudian Kepala Litbang Pertanian, Kepala BPTP dan lain sebagainya. Itu beberapa kegiatan yang dilakukan. Kemudian ini yang sebelah kiri itu penghargaan yang diserahkan oleh Ibu Ani Yudhoyono di Cianjur pada tanggal 2 Desember 2013 yang lalu. Dan sebelah kanan itu adalah sebagai juara satu lomba evaluasi kelompok tani sayur di Kota Jakarta pada tahun 2016. Ini susunan pengurusnya. Ini masih susunan pengurus. Kemudian kita juga mempunyai yang sebelah situ KTB, Kampung Tanggap Bencana. Itu merupakan koordinasi dengan RW-RW yang lain ada di Kauman. Ini pengurusnya, ini masih pengurusnya, kemudian ini masih dari anggota, termasuk juga koordinator P3K-nya. Kemudian selain itu kita juga pengurus 3 Saka kaitannya dengan komunitas. Jadi dulu kita pernah terutama terkait dengan Ronda, kita juga untuk membangun komunikasi, jaringan komunikasi antar RW dengan HT. Kemudian di RW 13 itu saya juragan HT yang tahu artinya bisa memberikan pengalamannya kaitannya dengan pengoperasional HT. Ini kemudian tangguh bencana demo yang dilakukan di halaman masjid. Nah, ini kaitannya dengan pendanaan. Jadi sumber dana yang RW 10 didapatkan ada 2, dari swadaya dan dari pemerintah. Tapi memang swadaya ini yang ada 6 poin itu yang selalu kita harapkan untuk pemasukannya, dan nanti akan digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk kegiatan pada pagi hari ini. Komunikasi, teknologi dan informasi, ini papan informasinya sebelah kiri, dan pertemuan warga yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian komunikasi, jadi kentongan ini merupakan kentongan yang monumental. Mungkin kentongan ini umurnya lebih tua daripada saya. Nah, sehingga itu kita sebagai monumen. Kita nanti ada saya sampaikan kentongan yang kecil, tapi kentongan yang monumental yang masih kita coba kita pertahankan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kentongan itu pernah berjaya di masa lalu. Kemudian komunikasi modern, itu ada di sebelah kanan. Berikutnya kotak saran yang tadi sudah kami sampaikan, cuma ini tidak di bagian memasukkan komunikasi tes warna kuning, tapi ini merupakan kotak saran yang coba kita budidayakan agar interaksi, hubungan, komunikasi antara warga dan pengurus RT dan RW itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini penghargaan dan hasil yang dicapai itu Taman Lestari yang tadi juga sudah disampaikan di foto tadi dari Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Kemudian itu ada juara 1 lomba evaluasi kelompok tani sayur. Kemudian ini lomba juara 5
Saya juga bingung kok juara sampai 5, biasanya juara itu juga sampai 5. Kemudian juara 1 dan juara 4. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti ini menjadi pemicu bagi kami, dan mohon nanti bisa dibersani apa yang sudah kami sampaikan itu betul apa tidak. Mohon nanti tim bisa mengunjungi apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian presentasi dari Ketua RW 10 Kampung Kauman. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati sajian dari Kampung Kauman RW 10. Ini adalah hasil produksi makanan dari kampung ini. Silakan Bapak Ibu dinikmati terlebih dahulu. Saya Mbak, di foto juga sama Mas. Oh, fungsional ya? Ditinggal kan? Apa gawa? Antara kali Winongo sama Kali di luar itu nggak ada. Yang di zaman kalau yang pada masa-masa kemudian ada ya, tapi pada saat itu baru hanya Awal mula gitu. Yang satu sebelah sana. Kerjasama dari kayak yang AWT yang kelompok tanian. Tapi dari ada masih. Tapi yang sana dibongkar karena dijual gitu, yang diambil kayunya ada di apa? Benjengan dulu dan itu ini termasuk cagar juga ya? Iya. Ini kan juragan sate. Dulu. Sate itu satu kan. Bisa ini pakai drain apa? Drain. Iya. Dengan keamanan Mas. Nah, orang templung. Tapi bisa terpilih. Iya, bisa. Kalau sumur persapan ini ada dua, yang satu ini. Yang satu sebelah sana. Perbatasannya kali enggak budi nggak budi ini? Ini TB 13. Pak Rohit. Ini kok dua air berarti orang itu kompor. Tanggalnya aja baru Ini dulu. Ya, ini struktur organisasinya. Ini bahan sampah apa Bu?
Gang sampah nih, nih karo Pokmer 1 ya? Ya, Sumber airnya di sini ya? ya, sama di sana tadi. Sana. Sama kopinya ini tadi tiap minggu. Ya, itu bang sampah. Tunjangan jabatannya. Amur kan ini rasa warna. Pas aneh. Sebenarnya dong. Kan begawe ini kan nggak pakai kipas umum. Itu rasa sama amur itu masangnya. Lah aku kok. Ya ini kok. Yang merasa kayak ini masuk. Ini sing merasa lansia. Aku udah difoto main kue aku ya. Nah aku juga ngapain foto? Pundi? Oh niki. Apa cepet cepet kena urip Pak? Lho firman ta? Ini sing ngadege periase ceritane. Selanin. Itu nek lawase kasih. Wah, gue. Nah, wes mari ngelake ndelok jeruk karo gedang. Aku nek kurang lalapan kontak langsung. Kode iki kode. Iya. Sana uren. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa namanya? Inanti. Namanya siapa? Monggo kalau mau masuk. Namanya siapa? Namanya siapa? Monggo. Bu, Mbak. Mbak. Ini, Mbak. Masuk, dipakai aja, dipakai. Pakai aja. Mbak Fitri. Pakai aja. Dipakai aja nggak apa-apa, Mbak. Pakai aja. Dipakai aja, dipakai. Apa didampingi? Ayo, Mbak. Mbak Isi. Pakai aja enggak apa-apa. Ini? Ah, masuk. Pakai aja enggak apa-apa. Sehat. Buat tenang kesehatan. Ini anu, Buka pus masuk. buka apa masuk? Buka pus yang membawai Kesehatan. kesehatan. Namanya siapa? Yuk. Harus di usia subur. Nah, ini balitanya yang ini tidak. Masuk, Mas. Di kota kan. Berada khusus ormas sama
monitor CCTV di situ, Pak. Oh itu? Ya. Kok pakai nih? Dilihatin CCTV ini? Monggo dipakai aja, nggak apa-apa. Pakai. Ya. Sekaligus dipakai. Pakai aja. Soalnya anu. Kali ini. Terus dan kita monitorkan jadwal ronda, piket ronda. Ada mobil. Ini tim Pangruk Wilayah berapa orang? Saya itu punya rombongan 7. 7 orang. Iya. Dan betul-betul aktif ketika memang terjadi. Dengan ya kemarin juga saya di PAO juga nyala, pandemi COVID juga ikut juga. Ada yang rombongan putra? Ada. Ada juga. Iya. 2 hari kemarin Kauman langsung 4 orang. Yang meninggal. 24 jam. 24 jam. 4 orang. 4 orang. Ini juga tim yang Jelas kuwi. Jadi kan harus komplit sing salah laki-laki kan produknya laki-laki. Kan perempuan ada sendiri. Butuh sah diperagakan ya Pak Budi. Saya percaya mau praktek sing tenanan kok jirono ya Pak. ini rapat kaya tak coba nih. Ini yang tadi monumen gitu. Yang tadi ya. Itu Pak. Ya di sana Pak, gitu Pak. Bukan sampai itu. Dari Migunani. Dari Megunani. Iya. Iya. Mana yang matang maju aku. Iya, aku dengar. Ini tapi belum tak rapi. Kirim sore tak apa kirim. Saat ini tidak dijual, besok order. Saat ini gratis, besok tidak. Maka sekarang harus ngambil. Monggo. Nunggu Ramadan kalau kan. Panas ya, panas ya. Foto Bu. Ini kan ada namanya ada jajamatan atau semar mendem. Kalau jajamatan itu kan pakai Biasanya kincang apa? ya kita 2 1. Oke. Oh, sip, mantap. Betul ragonya kan. Mantap. Oke. Bumbu pertama sih gratis ini. Berarti rezeki, Pak, rezeki. Monggo, Pak. Kalau sudah ini terjadi lambat. Ya, kami dari RW 10 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya
Kami mohonkan masukan atau kritikan, kritik membangun untuk RW 10 setelah Bapak Ibu sekalian tadi muter di kampung-kampung. Ya, Pak Mar, ini Mar. Jadi tadi kita berangkat dari administrasi Gedung Hijau, terus ke area olahraga Sironoman, ke bank sampah, ke rumah sehat lansia, rumah sehat balita, balai RW sekaligus di situ ada pangrukti jasa dan tempat kerajinan sampah, dilanjut ke demo makanan khas kampung sini, dan yang terakhir ini kebun kelompok tani Kauman 265. Dan hampir tiap bulan kita panen sayur. Panen sayur, kalau ikan kata setiap harus 3 bulan, 2 bulan 3 bulan, baik lele maupun nila. Insya Allah untuk sementara belum mengekspor ke luar kampung, baru untuk memenuhi konsumsi kampung kita di RW 10. Biasanya kalau setelah panen kami umumkan di grup WA RW, nanti banyak yang daftar, kami pesan 1 kilo, pesan 2 kilo dan biasanya kalau ikan itu bisa mentah, bisa goreng, bisa mangut dan yang lain-lain. Nanti di situ ada pilihan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohonkan monggo masukan-masukan agar kami bisa menindaklanjuti untuk selanjutnya. Karena sekarang ini kami tampilkan apa adanya, Pak. Jadi insya Allah tanaman ini tidak ada yang nyewa ya Bu ya. Tidak ada yang nyewa, semuanya memang tanaman kami. Jadi mungkin besok-besok bisa diam-diam ke sini atau pada saat panen kami undang. Monggo kami mohonkan beberapa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, setelah kita melakukan verifikasi di lapangan, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait hasil dari kita melakukan verifikasi. Jadi Bapak Ibu, tadi pada saat awal kami belum menyampaikan semua tim. Kebetulan hari ini setelah menjelang verifikasi tadi ada beberapa tambahan juri yang bergabung dengan kami. Jadi ini ada Ibu Fitri, Ibu Fitri dari beliau dari Dinas Pertanian. Ini ada Ibu Sugeng dari TPPKK Kota, seperti itu. Kemudian ada Mas Ezra dari Tata Pemerintahan, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian semuanya, akan kami sampaikan beberapa lembar masukan ya Bapak Ibu terkait masukan. Ini dari Dinas Pertanian Bapak Ibu, intinya semuanya sudah bagus. Ya, di sini ada 4 poin, tetapi tidak perlu saya bacakan satu-satu, tetapi semuanya sudah ada. Terutama di lokasi ini, Bapak Ibu, ini kan terkait dengan adaptasi ya, adaptasi di dalam program Kampung Iklim itu kan adaptasi dan mitigasi. Nah ini adaptasi itu kan bagaimana kita beradaptasi dengan adanya perubahan iklim yang semakin hari, ya mungkin kalau di perkotaan itu tidak begitu kita rasakan ya Bapak Ibu, tetapi memang apa ini menjadi perhatian karena di beberapa lokasi di Indonesia ini menjadi permasalahan karena ada beberapa yang mengalami misalnya ya gagal panen, kemudian adanya produksi yang gagal gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa media ini kan bahan-bahan pokok menjelang akhir tahun meningkatkan seperti itu. Nah itu kan macam-macam, mungkin ada pola distribusinya yang tidak lancar atau karena musim hujan sehingga misalnya cabai gagal panen gitu. Jadi
cabai ini bukan makanan pokok tetapi harganya malah melebihi Pedasnya. makanan pokok kayak gitu. Lebih pedasnya. Ya, pedasnya. Padahal nggak usah memakan cabai tetap pedas ya Pak Menteri. Suara ibu-ibu Pak Menteri ini kata begitu. Pahit. Kadang harga sekilo cabai itu kan melebihi harga sekilo daging gitu. Nah itu dia Bapak Ibu, dan alhamdulillah di sini ada cabai. Oh banyak. Banyak. Jadi untuk ketahanan pangan dianggap Dinas Pertanian lokasi ini sudah memenuhi kan seperti itu. Jadi dengan adanya penyediaan sayuran seperti itu harapannya bahwa warga masyarakat di lingkungan RW 10 ini tidak tergantung dari pasokan dari luar seperti itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, untuk ini nggak ada. Ya, untuk salah satunya juga beradaptasi juga untuk Pomer, ya, Bapak Ibu sekalian. Wah, di sini ini kan saya hadir di sini kalau nggak 2 atau 3 kali, gitu. Jadi pada saat itu baru yang di dekat ini, gitu, yang Pomernya ini. Jadi itu tadi kan sudah ditambah lagi. Ya ini memang ya beberapa tahun ini memang air tanah di kota ini kan sempat mengalami krisis nih. Jadi pada saat tahun 2000 berapa ya, mungkin 2010 ya, pada saat usaha-usaha baru ini kan dulu ada Jogja Asat seperti itu. Nih, sebenarnya juga nggak asat-asat sekali nih Bapak Ibu, tapi dengan adanya beberapa biopori yang ada dan juga peresapan yang ada, saya kira itu menjadi salah satu apa namanya, bukan persiapan tetapi bisa menanggulangi persediaan air tanah yang ada. Tadi kan sempat saya tanyakan apakah yang langganan Pokmir itu juga memiliki sumur. Oh, ada beberapa yang memiliki sumur, ada yang termasuk juga berlangganan Pokmir juga seperti itu. Jadi pengambilan dari air dangkal itu sedikit tidak terlalu banyak karena sudah disuplai oleh adanya Pomer ini, dan ini juga salah satu parameter di dalam lebih hemat pengurangan penggunaan air tanah, penggunaan sumber energi yang ada di lingkungan ini. Kemudian dari DP3 ini, kalau Pak Menteri ngerti kok OPD Pak Edi gitu pokoknya. Segmenan kan gitu. Yeah. Administrasi lengkap di pemberdayaan jalan, tetapi belum ada rekap penyakit menular dan tidak menular. Nah, saya rasa ini bukan hal yang sulit, tinggal hanya administrasi saja Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat dari 3 ini sudah bagus Pak, seperti itu, tinggal nanti proses penyusunannya aja diperbaiki. Kemudian dari total pemerintahan sekiranya ada kerjasama dengan pihak swasta atau badan usaha yang ada di sekitar RW ini. Jadi, ya, sekiranya bisa itu dimaksimalkan terkait dengan adanya KWT ini, kemudian juga adanya pengelolaan sampah organik juga, monggo Bapak, karena bisa disampaikan bahwa mereka tidak hanya berkewajiban memberikan CSR, tetapi mereka harus berhubungan, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik dengan warga di sekitar seperti ini. Tapi saya tidak tahu di sini di RW 10 berhimpitan dengan usaha apa saja, saya juga tidak paham ya. Saya kira nggak ada ya Pak. Dengan Kartika Yani, universitas pernah bekerjasama. Oh iya. Pelatihan dari sabun ya. Aku lali tak nulis. Dan yang terakhir ini terkait pengelolaan sampah organik, ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat sama-sama Magot, ya. Monggo, kalau misalnya biasanya yang jaga Magot tadi sudah berarti Bapak, ya, kata Ibu-ibu biasanya kilo kan seperti itu. Ya.
boleh monggo Bapak Ibu. Kan ada beberapa metode. Ada maggot, ada losida, ember pupuk, ada biopori juga. Monggo dipilih yang pas, yang seneng saja. Karena apa? Ini sedikit derek Pak Menteri bahwa 2023 TPA Piungan kita itu tutup, nggak apa-apa. Dari kemarin itu saya diprotes, Pak Ferry ini meden-medeni terus, ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak dimeden-medeni kita sendiri kan juga tidak ada persiapan. Karena tinggal 1 tahun Bapak Ibu, 1 tahun itu sebentar sekali. Dengan sampah yang 260 sampai 300 ton per hari. Bayangkan kalau RW 10 tidak bisa membuang sampahnya, tidak bisa keluar dari sini seperti apa Bapak Ibu. Kemarin di mana ini? Di Wirobrajan. Di Wirobrajan itu ternyata masih ada jugangan ya Pak Mursid. Ikut saya sampai ya. Masih punya jugangan Pak. Luar biasa ini. Di kota masih ada tanah yang luas-luas gitu Pak. Itu terpaksa nih kalau nggak bisa dilarang masuk ke situ organiknya masih bisa. Tetapi kalau wilayah seperti ini, nah itu kan jadi permasalahan bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu harus kreatif. Itu menjadi introspeksi kita semuanya. Ini tadi juga pagi Bapak Kepala Dinas sudah ke Balai Kota, beliau melakukan persiapan untuk tahun 2023 per 1 Januari Bapak Ibu. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Lurah ataupun Pak Menteri bahwa sampah anorganik tidak boleh dibuang ke TPA Piungan atau dibawa ke depo-depo. Berarti apa? Sampah anorganik harus berhenti di sumber sampah atau di bank sampah. Makanya tadi saya matur sama Bu Prakti sama Ibu, ya Ibu tuh ini, nah itu gini. Kalau ada daur ulang yang banyak Bapak, kerajinan, saat ini saya langsung bawa Bapak, saya beli, gitu. Tetapi ternyata stoknya sedikit Bapak, ya jadi apa Bapak Ibu? Itu untuk memacu kita semua berkreasi, berinovasi bahwa sampah itu tidak semuanya tuh tidak bernilai, masih ada nilainya. Tahun ini DLH berusaha untuk menyerap kerajinan daur ulang anorganik Bapak Ibu. Dan nanti kedepannya insya Allah juga hasil dari sampah organik berupa POC, POC atau apapun juga termasuk misalnya ada ekoenzim. Kalau memang produksi dari insya Allah dari bank sampah Miguna ini banyak, kami juga akan menyerapnya juga. Kami mempunyai taman dan perindang di seluruh kota yang harus dilakukan pemupukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mau tidak mau di dalam mengelola sampah perkotaan ini kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Dan saya rasa dengan adanya kebun ini yaitu kelompok tani ini, saya kira bisa bersinergi dengan hasil dari bank sampah itu. Dan saya juga tadi saya sampaikan ini kedua tiga kalinya saya kesini semakin baik Bapak Ibu. Dulu kolamnya kan belum sebagus ini gitu Bapak Ibu. Dulu juga hidroponiknya belum setinggi ini. Saya hafal sekali. Juga acaranya juga di sini juga. Jadi semakin hari semakin baik. Berarti apa? Fungsi pemberdayaan masyarakat di dalam kampung protein ini berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah memang sekarang ini poin terbesar ini memang adalah persampahan, walaupun energi, kemudian penghematan yang lain, kemudian kesehatan memang menjadi parameter dari profit, tetapi sekarang sampah ini menjadi perhatian yang utama seperti itu. Ya, jadi saya rasa dengan RW 10 yang berada di kawasan yang cukup kecil ini, dengan capaian yang Bapak Ibu sudah ada ini,
menurut kami, ya Bapak Ibu, ini hari ke-8 kami melakukan verifikasi Pak Menteri, tinggal 2 lagi. Alhamdulillah, saya kira ini yang paling lengkap Pak RW. Tapi untuk nomornya saya belum bisa patuh, karena belum selesai ini kan. Biasanya Pak Menteri atau siapapun di rumah ini, semoga yang 2 tidak lebih bagus dari ini. Tapi tadi pembukaan nggak ada soalnya gitu. Sekarang ngerti mau nggak ada loro. Jadi ini yang ke-8 Bapak Ibu, ke-8 2 hari lagi kami selesai ya. Insya Allah Pak Menteri tidak lebih baik dari lokasi ini yang 2 besok. Tapi sekali lagi kami dari tim mengucapkan terima kasih Bapak sekalian atas waktunya, kemudian juga atas penyambutannya dan semua yang terkait dengan kegiatan hari ini. Tadi juga Bu Fitri dari pertanian, oh masih bagus kok, dari dulu sampai sekarang masih bagus, alhamdulillah kan seperti itu. Jadi memang harus dipertahankan Bapak Ibu, ada ataupun tidak ada verifikasi kampung diklik sebenarnya. Pokoknya nanti Pak Menteri titip pesan kalau panen Pak Menteri direct diundang bahkan seperti itu, baik ikannya maupun seadanya kan seperti itu. Undangan beli. Kalau sebelum ini dilarang dipanen gitu Pak, tapi kalau setelah acara ini boleh gitu Pak dipanen ya, tidak gundul nanti Pak ya. Tidak ketuan rasa. Tidak ketuan gitu. Kangkung tidak alat Pak ya. Saya rasa itu bagus sekali semuanya. Sekali lagi kami dari tim verifikasi menyampaikan terima kasih kepada Pak RW 10 Matur nuwun, tokoh kampung di RW 10 ini atas usahanya di dalam mempertahankan kondisi lingkungan ini. Bapak Ibu tadi juga semua Pak RW nanti kok ini dari Musrembang Pak ya, konbloknya seperti itu. Dulu saya masih ingat masih abu-abu semuanya seperti itu. Peresapan derek tetap dipertahankan seperti itu, walaupun peresapan Bapak Ibu, peresapan di sini belum tentu airnya diambil di sini, karena kontur dari kota ini kan kemiringannya ke selatan ya. Ini memasok ke mungkin ke RW 13 ya. RW 13 itu, tetapi ya tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Percayalah kalau kita berlaku baik dengan lingkungan akan berlaku baik juga dengan kita, karena kita juga berada hidup di lingkungan kita semua. Jadi untuk menutup verifikasi Bapak sekalian, kami dari tim mau ngaturin berita acara kegiatan pada hari ini, di mana ini juga di dalamnya tadi ada beberapa masukan yang telah kami sampaikan, mungkin bisa diterima untuk kelengkapan dari kegiatan kita. Ya, halaman masih. Oke. Komentari kami terkait dengan masalah air tanah. Memang di RW 10 ini di dalam peta topografi itu dilewati satu garis kontur, makanya dari RW 10 ke arah utara kita harus naiknya agak tinggi karena memang dilewati satu garis kontur, kan termasuk juga sampai berbatasan dengan RW yang pertama. Kemudian yang berikutnya tidak menyangkal, tapi ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa penyakit. Yaitu yang pertama penyakit menular, itu memang sejak tahun 2012 itu di dalam itu nihil, baik itu yang TBC maupun yang Kemudian memang kalau yang terkait dengan
COVID memang kita beberapa termasuk saya sudah berapa ya, 3 minggu tidak keluar rumah. COVID, untuk COVID itu tahun 2021 itu ada 37, kemudian yang tahun 2022 itu ada 7. Dan terkait dengan COVID itu kami sudah bersepakat seluruh pengurus RW dan RW itu ada sedikit kepedulian kami terhadap yang berdampak itu untuk membeli, entah itu kaitannya dengan bahan makanan atau utama juga yang punya anak kecil, kita juga memberikan bantuan berupa makanan anak-anak agar anak-anak itu di dalam rumah, pikiran kami begitu, agar anak-anak di dalam rumah tetap tidak keluar. Kemudian yang berikutnya untuk penyakit tidak menular itu memang di dalam data kami yang posyandu lansia itu ada yang hipertensi dan DM. Untuk yang jantung itu sudah ada, termasuk saya itu hipertensi. Jadi setelah sarapan kami juga harus minum obat 10 mili amlodipin karena memang saya hipertensi. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami. Dan kemudian yang sudah pernah itu biasanya yang lansia itu dapat rujukan ke fasilitas untuk obat lanjut gitu, akan bisa tertangani. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apa yang bisa disampaikan dan Pak Fer itu merupakan catatan bagi kami agar kami bisa melengkapi yang belum lengkap, memberikan tambahan yang memang itu belum. Sekali lagi terima kasih atas koreksinya, atas masukannya. Semoga nanti kami bisa melaksanakan tambahan tadi, melengkapi tadi dengan sebaik-baiknya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali.